Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah lapisan cahaya tipis menyelimuti tempat itu. Di dalamnya terdapat 4 tablet batu besar yang berdiri dengan tenang. Suasana di dalamnya sangat sunyi, bahkan terasa menekan hingga membuat orang sulit bernafas. Namun, di dalam tempat itu ada 2 orang. Satu orang sedang duduk berlatih dengan mata tertutup, sementara yang lainnya adalah seorang lelaki tua buta yang menjaga di sampingnya. Bagi lelaki tua itu, suasana menekan seperti ini sudah sangat biasa. Ia memegang sebuah sapu tua yang tampak rapuh. Mata abu-abu pucatnya yang tidak memiliki pupil sedikit tertunduk. Nafasnya hampir tidak terdengar, membuatnya terlihat seperti orang tua sakit yang hampir mati. Waktu berlalu perlahan. Setelah sekitar setengah hari, tubuh Lindong yang duduk di depan tablet batu tiba-tiba bergetar. Pada saat yang sama, cahaya redup mulai memancar dari tablet batu hitam di hadapannya. Melihat perubahan itu, lelaki tua buta langsung mengangkat kepalanya. Dalam sekejap, tubuhnya telah muncul di depan Lindong. Meski gerakannya hampir tidak terlihat, kecepatannya luar biasa. Ekspresi lelaki tua itu berubah serius saat menatap wajah Lindong. Pada saat itu, wajah Lindong tampak tertutup aura abu-abu samar. Aura itu perlahan berkumpul di titik di antara kedua alisnya. Sebuah garis abu-abu tipis mulai muncul di dahinya. Garis itu terlihat aneh, seperti cacing kecil yang bergerak di bawah kulit. Lelaki tua itu bergumam pelan. Lindong ternyata sudah bertemu dengan Huang, makhluk purba yang menjadi ujian bagi teknik mata iblis sunyi. Aura abu-abu di wajah Lindong semakin pekat. Tiba-tiba, 2 aliran darah mengalir dari sudut matanya seperti air mata darah. Pemandangan itu membuat wajah lelaki tua buta berubah drastis. Sapu tua di tangannya langsung hancur menjadi serbuk. Dia tahu betul bahaya dari teknik ini. Jika energi aneh itu merusak mata seseorang, maka nasibnya akan sama seperti dirinya sekarang, kehilangan penglihatan selamanya. Tangan keriput lelaki tua itu menggenggam dan mengendur berulang kali. Ia ragu apakah harus menghentikan latihan Lindong atau tidak. Sementara itu aura abu-abu di wajah Lindong semakin pekat. Garis di antara alisnya juga menjadi semakin jelas. Tetapi darah di sudut matanya juga semakin banyak. Akhirnya lelaki tua itu mengambil keputusan. Dengan kecepatan seperti kilat, jarinya menusuk ke arah garis abu-abu di antara alis Lindong. Jika garis itu dihancurkan, Lindong bisa dipaksa keluar dari dunia mentalnya. Namun tepat saat jarinya hampir menyentuh dahi Lindong, cahaya putih hangat tiba-tiba muncul dari antara alis Lindong dan menghalangi serangan itu. Cahaya tersebut menghalangi jari lelaki tua itu sesaat sebelum menghilang. Lelaki tua itu terdiam. Ia menyadari sesuatu. Lindong secara tidak sadar menolak campur tangannya. Artinya, Lindong masih ingin melanjutkan latihan teknik mata iblis sunyi. Akhirnya lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas dan duduk kembali di sampingnya. Ia memutuskan untuk menunggu. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya, barulah ia akan menghentikannya dengan paksa. Hari demi hari berlalu. 5 hari penuh telah lewat. Selama waktu itu, Lindong tidak bergerak sedikit pun. Air mata darah di sudut matanya bahkan telah mengering menjadi gumpalan darah. Aura abu-abu di wajahnya juga semakin pekat. Namun yang membuat lelaki tua itu bingung adalah garis di antara alis Lindong tidak berubah menjadi mata, tetapi juga tidak menunjukkan tanda kegagalan. Keadaannya seperti berada di antara sukses dan gagal. Hari itu juga adalah hari kompetisi bulanan Aula Sunyi, di mana Lindong seharusnya bertarung dengan Jiang Hao. Namun lelaki tua itu memilih untuk tidak membangunkannya. Latihan ini jauh lebih penting. Tiba-tiba, tablet batu di depan mereka bergetar. Sinar abu-abu keluar dari mata hitam di tablet dan menembus langsung ke titik di antara alis Lindong. Kulit di tempat itu mulai bergetar. Garis abu-abu itu tampak seperti hampir terbuka, seolah-olah sebuah mata akan muncul. Aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari sana. Lelaki tua itu langsung berdiri tegang. Namun setelah beberapa saat, garis itu tetap tidak terbuka. Sinar dari tablet batu akhirnya memudar dan menghilang. Pada saat yang sama, mata Lindong yang tertutup selama 5 hari perlahan terbuka. Tatapannya tetap tenang seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan yang terlihat. Lelaki tua itu bahkan tidak tahu apakah Lindong berhasil atau gagal. Lindong berdiri dan tersenyum.
Ia membungkuk hormat kepada lelaki tua itu dan berterima kasih karena telah menjaganya selama latihan. Lelaki tua itu hanya mengangguk dan menyuruh Lindong pergi ke kompetisi aula sunyi. Namun sebelum Lindong pergi, lelaki tua itu memperingatkan satu hal. Teknik mata iblis sunyi sangat berbahaya. Jika digunakan terlalu sering, teknik itu bisa merusak mata penggunanya. Lindong hanya tersenyum tipis. Ia menyentuh titik di antara alisnya. Selama ada jimat statu misterius di tubuhnya, kekuatan gelap teknik itu tidak akan mudah mempengaruhinya. Tanpa berkata apa lagi, Lindong pun melangkah pergi. Pertandingan di aula sunyi sudah menunggunya, dan hari ini akan menjadi hari pembuktian bagi dirinya. Di wilayah pegunungan tempat aula sunyi berada, terdapat sebuah puncak gunung yang sangat tinggi dan luas. Puncak itu menjulang menembus awan, sementara kabut pugi berputar di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang sangat megah. Di puncak gunung inilah aula utama aula sunyi berdiri. Tempat ini merupakan pusat dari seluruh kegiatan di aula sunyi, termasuk acara penting yang selalu diadakan setiap bulan, kompetisi bulanan. Kompetisi ini adalah tradisi tetap di Sekte Dao. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menguji perkembangan para murid dan memacu semangat mereka agar terus berlatih lebih keras. Selain itu, kompetisi ini juga menjadi kesempatan emas bagi para murid cabang. Jika mereka menunjukkan kemampuan luar biasa, mereka bisa dipromosikan menjadi murid penuh. Itulah sebabnya, meskipun acara ini diadakan setiap bulan, suasananya selalu sangat meriah. Di aula sunyi sendiri, terdapat puluhan ribu murid cabang, sekitar 3.000 murid penuh dan hanya sekitar 300 murid langsung yang merupakan elit sejati. Hari ini, sebagian besar dari mereka berkumpul di puncak gunung tersebut. Keramaian yang tercipta benar-benar luar biasa. Di tempat tertinggi puncak gunung, berdiri sebuah aula kuno besar yang tampak megah dan kokoh. Bangunan itu memiliki warna kekuningan yang menandakan bahwa ia telah berdiri selama waktu yang sangat lama. Di depan aula besar itu, terdapat sebuah stadion batu yang sangat luas. Saat ini stadion tersebut telah dipenuhi oleh lautan manusia. Meski ada lebih dari 10.000 murid berkumpul di sana, suasananya tetap tertib dan tenang. Aura serius yang menyelimuti tempat itu bahkan membuat energi alam di sekitarnya bergetar perlahan. Di bagian tengah stadion, duduk para murid penuh. Para murid cabang yang melihat mereka tidak bisa menyembunyikan rasa iri dan kagum. Bagi para murid cabang, menjadi murid penuh adalah impian yang mereka kejar dengan kerja keras setiap hari. Namun, bukan para murid penuh yang paling menarik perhatian. Di atas beberapa platform tinggi, duduk sekitar 300 murid yang mengenakan pakaian kuning. Mereka adalah murid langsung, elit sejati dari aula sunyi. Setiap orang di antara mereka memancarkan kekuatan Yuan yang sangat kuat. Namun, bahkan mereka bukan pusat perhatian utama. Di tengah stadion terdapat 4 platform besar. Di atasnya duduk 4 orang yang memiliki status tertinggi di antara semua murid aula sunyi. Mereka adalah 4 murid langsung senior, sosok paling kuat di antara generasi muda aula sunyi. Tidak ada seorang pun yang meragukan kekuatan mereka. Di sisi lain stadion, duduk beberapa tetua aula sunyi seperti Chen Zhen dan Wu Dao yang sedang mengamati seluruh arena. Wu Dao memandang stadion sebelum berkata bahwa kali ini ada ratusan murid cabang yang memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid penuh. Chen Zhen mengangguk pelan. Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Itu berarti para murid telah berlatih dengan sangat keras. Namun tiba-tiba, Chen Zhen bertanya tentang seseorang, Lindong. Wu Dao menjelaskan bahwa Lindong kemungkinan masih berada di fase penting dalam latihannya. Tetua Mo bahkan sangat tertarik pada Lindong dan terus mengawasinya. Chen Zhen kemudian berkata bahwa jika Lindong tidak datang tepat waktu, pertandingan tantangannya bisa ditunda 1 bulan. Menurutnya latihan lebih penting. Namun Wu Dao hanya tersenyum pahit. Berita tentang Lindong sudah menyebar ke seluruh aula sunyi. Bahkan para murid cabang pun mengetahui bahwa seorang murid baru berani menantang salah satu dari 4 murid langsung senior. Banyak orang datang hari ini hanya untuk menyaksikan pertarungan itu. Selain itu, Wu Dao tahu satu hal tentang Lindong. Anak itu tidak akan pernah mundur. Sifat keras kepalanya bahkan mengingatkan mereka pada seorang murid jenius di masa lalu, Zhou Tong. Ketika nama itu disebut, suasana menjadi berat. Zhou Tong dulu adalah kebanggaan Sekte Dao, namun ia tewas setelah menyerang gerbang Yuan sendirian. Memikirkan hal itu membuat Chen Zhen tidak bisa menahan amarahnya terhadap sekte tersebut. Akhirnya mereka memilih untuk menghentikan pembicaraan itu. Sementara itu di platform murid langsung, Jiang Hao sedang memandang keramaian dengan santai. Namun alisnya perlahan berkerut. Lindong belum juga muncul. Apakah dia berencana menghindari pertarungan? Di sampingnya, Fang Yun tertawa dan menggoda Jiang Hao, mengatakan bahwa pertandingan hari ini mungkin akan batal. Namun Jiang Hao hanya tersenyum dingin. Jika itu benar, maka sikap sombong Lindong sebelumnya hanya akan menjadi bahan tertawaan.
Pang Tong, murid senior yang paling berpengalaman di antara mereka, justru menegur Jiang Hao. Menurutnya Lindong masih merupakan murid baru, mengalahkannya tidak akan membawa kehormatan. Namun Jiang Hao menjawab bahwa seorang murid junior tetap harus menghormati seniornya. Jika tidak, aula sunyi akan dipermalukan oleh aula lain. Song Zhao kemudian menambahkan bahwa Jiang Hao boleh saja memberi pelajaran pada Lindong, tapi jangan berlebihan. Bagaimanapun para tetua sangat menghargai Lindong. Jiang Hao hanya mengangguk santai. Ia tidak berniat membuat masalah besar. Namun menurutnya, seorang murid baru tetap harus belajar aturan. Sementara itu, waktu terus berlalu. Para murid di stadion mulai gelisah karena pertandingan belum dimulai. Di sisi lain arena, Ling Ling dan teman-temannya mulai merasa cemas. Jika Lindong tidak muncul, dia pasti akan menjadi bahan ejekan seluruh aula sunyi. Namun Liu Bai mencoba menenangkan mereka. Menurutnya mungkin Lindong masih berada di aula seni berlatih, karena sedang mempelajari teknik baru. Selain itu, menunda pertarungan ini mungkin bukan hal buruk. Lawan Lindong adalah Jiang Hao, salah satu dari 4 murid langsung senior. Pertarungan itu jelas bukan hal mudah. Matahari di langit semakin tinggi. Chen Zhen akhirnya memerintahkan agar kompetisi bulanan dimulai tanpa menunggu Lindong. Suara kecewaan terdengar dari seluruh stadion. Namun tepat ketika keributan itu mulai mereda, tiba-tiba terdengar suara angin terbelah dari langit yang jauh. Aura yang sangat familiar menyebar dari sana. Jiang Hao mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Akhirnya, Lindong telah tiba, dan pertandingan yang ditunggu-tunggu semua orang akan segera dimulai. Suara desingan tajam tiba-tiba memecah udara di atas puncak gunung. Semua orang yang berada di arena langsung menoleh ke arah langit. Puluhan ribu murid yang hadir menatap dengan penuh harapan. Apakah dia akhirnya datang? Beberapa saat kemudian, sebuah sosok melesat turun dari langit dan mendarat tepat di tengah arena. Orang itu adalah Lindong. Begitu mendarat, Lindong langsung menangkupkan tangan dengan hormat ke arah tetua Chen Zhen dan Wu Dao. Ia berkata dengan nada sedikit meminta maaf bahwa dirinya datang terlambat. Chen Zhen tersenyum sambil mengelus janggutnya. Menurutnya, tidak masalah selama Lindong sudah datang. Namun, tatapannya tetap mengamati Lindong dengan teliti. Selama 5 hari terakhir, Lindong menghilang untuk berlatih, tetapi ia tidak menemukan perubahan yang jelas pada diri pemuda itu. Di sisi lain arena, Jiang Hao perlahan berdiri dari platform tinggi. Ia menatap Lindong dengan senyum tipis dan berkata bahwa ia hampir mengira Lindong akan melarikan diri dari pertarungan hari ini. Lindong hanya tersenyum tenang dan menjawab bahwa ia tidak mungkin melupakan tantangan dari kakak seniornya. Jiang Hao tertawa keras. Tubuhnya tiba-tiba melesat seperti elang dan langsung muncul di depan Lindong. Dalam sekejap, kekuatan Yuan yang sangat besar meledak dari tubuhnya dan menyelimuti arena. Banyak murid langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Lindong merasakan tekanan itu, tetapi ia hanya tersenyum tipis. Kekuatan tahap nirvana tingkat 7 memang sangat kuat. Sejak Lindong muncul di arena, banyak murid terus memperhatikannya. Nama Lindong sudah cukup terkenal di Sekte Dao. Bahkan murid dari 3 aula lainnya juga pernah mendengar tentang dirinya. Namun tidak banyak yang pernah melihatnya secara langsung. Bisikan para murid terdengar di seluruh arena. Sebagian dari mereka terkejut karena Lindong berani menantang Jiang Hao meskipun baru bergabung dengan aula sunyi kurang dari 1 bulan. Sebagian lagi membicarakan bahwa Lindong adalah juara seperang 100 kekaisaran yang bahkan menolak undangan dari gerbang Yuan untuk bergabung dengan Sekte Dao. Namun ada juga yang merasa bahwa Jiang Hao terlalu kuat untuk dikalahkan. Beberapa murid perempuan bahkan bercanda bahwa mereka berharap Lindong bisa menang. Suasana arena menjadi sangat ramai oleh berbagai komentar. Lindong memandang sekeliling arena dan sedikit terkejut melihat jumlah murid yang hadir. Puluhan ribu murid memenuhi tempat itu. Yang lebih mengejutkan lagi, bahkan murid cabang di aula sunyi sebagian besar sudah mencapai tahap nirvana. Lindong tidak bisa menahan rasa kagumnya. Inilah kekuatan sekte super. Di kekaisaran Gretian miliknya, seorang ahli tahap nirvana sudah dianggap sangat kuat. Namun di Sekte Dao, mereka bahkan hanya menjadi murid cabang. Jiang Hao kemudian menoleh ke arah Chen Zhen dan meminta izin untuk memulai pertarungan karena Lindong sudah tiba. Chen Zhen mengangguk, namun sebelum itu, ia memberi peringatan dengan suara serius. Pertarungan ini hanyalah sparring, dan mereka adalah murid dari sekte yang sama, bukan musuh. Lindong dan Jiang Hao langsung menjawab dengan hormat. Chen Zhen kemudian mengumumkan bahwa kompetisi bulanan aula sunyi resmi dimulai. Seluruh arena langsung menjadi sunyi. Puluhan ribu pasang mata tertuju pada 2 orang di tengah arena.
Chen Zhen kemudian berkata kepada Lindong bahwa jika ia mampu bertarung seimbang dengan Jiang Hao, maka ia akan memenuhi syarat menjadi murid langsung senior kelima. Bahkan ia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Aula Sunyi yang mencapai posisi itu. Lindong mengangguk dan kemudian berbalik menghadap Jiang Hao. Ia menangkupkan tangan dan dengan sopan meminta bimbingan. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana arena langsung menjadi sangat tegang. Jiang Hao menatap Lindong dengan tatapan dingin. Menurutnya, tidak akan mudah bagi Lindong untuk melewatinya. Lindong hanya tersenyum dan berkata bahwa satu-satunya cara adalah mengalahkannya. Tatapan Jiang Hao langsung berubah tajam. Ia tidak lagi berbicara banyak. Kekuatan Yuan yang sangat besar langsung meledak dari tubuhnya. Ia jelas berniat mengalahkan Lindong secepat mungkin. Tanpa ragu, Jiang Hao mengumpulkan kekuatan Yuan di telapak tangannya hingga berubah menjadi pedang emas raksasa. Aura tajam dari pedang itu langsung menyelimuti seluruh arena. Detik berikutnya, Jiang Hao bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan dan langsung muncul di depan Lindong. Pedang emas itu langsung menebas ke arah Lindong dengan kekuatan yang mengerikan. Namun Lindong tetap tenang. Ia mengangkat tangannya dan memunculkan segel metam hitam raksasa. Segel itu langsung bertabrakan dengan pedang emas Jiang Hao dan menahan serangan tersebut. Gelombang angin kuat langsung menyebar ke seluruh arena. Jiang Hao mundur beberapa langkah sebelum kembali menyerang dengan puluhan bayangan pedang yang menghantam segel metam hitam tersebut. Segel metam hitam tersebut bergetar hebat. Namun tiba-tiba, sosok Lindong muncul di atasnya. Lengannya berubah menjadi lengan raga hijau raksasa yang penuh kekuatan. Dengan satu pukulan kuat, ia menghantam segel metam hitam tersebut. Segel itu langsung melesat seperti meteor hitam menuju Jiang Hao. Melihat serangan itu, Jiang Hao tidak mundur. Ia mengumpulkan cahaya emas di tinjunya dan menghantam segel metam hitam tersebut secara langsung. Segel metam hitam raksasa itu kembali terpental. Bagi mereka berdua, segel besar itu seolah hanya menjadi senjata yang saling dilemparkan satu sama lain. Semua murid yang menonton hanya bisa menahan nafas melihat pertarungan itu. Lindong kemudian berdiri di atas segel metam hitam sambil menatap Jiang Hao dengan mata penuh semangat. Ia berkata bahwa jika ingin bertarung, maka mereka harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Tubuh Lindong bergetar. Di depan semua orang, lengan draga hijau kedua muncul dari tubuhnya. Melihat itu, Jiang Hao mengencangkan genggaman pedangnya. Tanah di sekitarnya mulai layu dengan cepat, aura aneh mulai menyebar dari tubuhnya. Itulah kekuatan khas dari Aula Sunyi. Kekuatan sunyi, dan saat kekuatan itu muncul, semua orang tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai.